Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada korban yang mengalami henti jantung ataupun henti napas. Baiklah, langkah awal dalam melakukan bantuan hidup dasar yang pertama kita harus mempersiapkan 3A, yaitu aman diri, penolong menggunakan APD seperti handscool, kemudian aman pasien, letakkan pasien di tempat yang datar dan juga keras. Kemudian aman lingkungan, maksudnya adalah pasien jika henti napas atau henti jantung di tengah jalan maka kita pinggirkan, dan bila pasien dalam kerumunan warga maka kita jauhkan dari tempat yang lebih aman. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek kesadaran pasien dengan cara kita bisa menepuk-nepuk bahu korban dengan cara bu bangun, bu buka matanya. Kemudian kita bisa juga memberikan rangsangan dengan cara mencubit. Permisi Bu, saya buka bajunya dulu. Seperti ini. Kemudian jika pasien tidak ada respon maka kita bisa meminta orang sekitar atau orang terdekat untuk menghubungi ambulan ataupun rumah sakit terdekat. Selanjutnya kita akan mengecek nadi pasien, nadi karatisnya selama 10 detik. Kemudian kita juga cek pernapasan pasien, apakah dadanya sudah mengembang, ataupun bisa juga untuk mengecek keras atau tidaknya pernapasan. Jika nadi tidak teraba dan pernapasan tidak terlihat, maka kita bisa melakukan teknik RJP dengan 30 kompresi dada dan 2 kali ventilasi sebanyak 5 siklus. Selanjutnya kita akan melakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Kita letakkan tangan yang dominan atau tangan sebelah kanan di bawah, kemudian tangan yang dominan di atas. Kemudian tumpuan ada di berat badan. Kemudian lengannya tegak lurus. Kita lakukan 30 kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Selanjutnya kita buka jalan nafas korban dengan cara kita bisa mengangkat dagu dan kita tekan dahinya sambil kita melihat di dalam mulutnya apakah ada gangguan seperti lendir ataupun muntahan. Setelah itu kita lakukan ventilasi dan kita rapatkan. Kemudian kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. 1, lepas, 2, lepas. Selanjutnya kita lakukan kompresi lagi sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Kemudian kita berikan ventilasi. Setelah itu kita cek kembali kesadaran pasien dengan mengecek nadi karatisnya dan kita lihat apakah dadanya sudah mengembang atau belum. Jika nadi belum teraba dan pernapasan belum terlihat, maka kita lakukan RJP yang siklus ketiga dengan cara 30 kompresi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Kemudian kita lakukan sebanyak 5 siklus. Jika kita sudah melakukannya sebanyak 5 siklus, kita bisa menutup baju pasien kembali. Setelah itu kita cek kesadarannya seperti nadi dan juga pernapasannya, apakah dadanya sudah mengembang atau belum. Jika nadi dan pernapasan sudah ada, berarti teknik RJP kita berhasil. Selanjutnya, jika nadi dan pernapasan belum terlihat, maka kita bisa melakukannya sampai ambulan datang atau sampai penolong terasa capek atau lelah.
Kemudian sampai ada tanda-tanda kehidupan dari korban. Kemudian langkah yang terakhir, kita akan melakukan recovery position kepada pasien dengan cara kita bisa menepuk tangan pasien yang terjauh ke bahu, kemudian kita tekuk kaki yang sebelah kiri terjauh, tekuk, kemudian kita miringkan pasien ke arah penolong sampai ambulan datang. Baiklah, di sini saya akan melakukan resusitasi bayi. Namun sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai APD. Ketika kita sudah memakai alat pelindung diri, kita letakkan bayi di meja resusitasi, kemudian kita selimuti bayi kecuali bagian wajah, dada, dan juga perut. Setelah itu kita dekatkan lampu penghangatnya atau lampu sorotnya, kemudian kita lakukan ekstensi pada kepala bayi dengan mengajari menggunakan bedok. Setelah itu kita buka jalan nafasnya menggunakan penghisap penggigil dari mulut ke hidung. Kemudian kita bisa memberikan rangsangan atau sentuhan kepada bayi dengan cara kita bisa menepuk-nepuk atau menyentil telapak kaki bayi atau menggosokkan punggungnya. Kemudian kita keringkan dengan memberikan sedikit tekanan. Selanjutnya kita ganti kain yang pertama menggunakan kain yang kedua. Dengan menyelimuti. Setelah itu kita atur posisi bayi dengan ekstensi kembali. Setelah itu kita cek, kita lakukan penilaian kepada bayi apakah bayi sudah bernapas dengan spontan atau bayi malah masih menggap-gap dan tidak bernapas. Kita bisa melakukan ventilasi menggunakan handbrake sebanyak 2 kali dengan menutup mulut, dagu, dan juga hidung. Pastikan sungkupnya tertutup rapat dan tidak bocor. Kita lakukan sebanyak 2 kali. Lepas, 2, lepas. Setelah itu kita bisa menilai kembali dengan menggunakan stetoskop. Kita nilai apakah denyut jantung bayi sudah teraba atau belum. Selanjutnya kita lakukan ventilasi kembali jika bayi masih belum bernapas. Kita lakukan sebanyak 2 kali selama 30 detik. Selanjutnya kita lakukan penilaian lagi kepada bayi. Jika bayi sudah ada nafas, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Namun jika bayi masih tidak bernafas, maka kita bisa melakukan kompresi dada. Kita bisa melakukan kompresi dada dengan 2 jari diletakkan di setengah bawah sternum. Kita lakukan sebanyak 30 kali kompresi dada selama 30 detik. Selanjutnya kita berikan ventilasi lagi sebanyak 2 kali.
Ini bisa dilakukan untuk satu penolong. Selanjutnya kita evaluasi lagi. Bila bayi sudah bernafas dengan spontan, maka kita bisa lakukan asuhan bayi baru lahir dan memberikannya kepada ibu. Namun jika bayi masih belum bernafas, maka kita bisa siapkan rujukan dan beritahu kepada keluarga ataupun orang terdekat. Selanjutnya kita bisa merapikan alatnya dan membuka alat pelindung diri.